Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikam, NIM 2017401042 dari kelas 1 MPIA. Dosen pengapu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis Islam, iman dan ihsan menurut riwayat Umar bin Khattab. Definisi Islam secara etimologi atau bahasa terdiri dari 5 akar kata, yaitu salama, salamun, salim, istaslama, astasma. Dan secara terminologi atau istilah, Islam yaitu agama yang dibawa Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk rahmat bagi seluruh alam, yang mana Al-Quran merupakan kitab sucinya sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Islam adalah seorang hamba yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentukan, yaitu berupa rukun Islam, yaitu 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusannya. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir 5. Melaksanakan ibadah haji bagi yang telah mampu. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh hadis yang mempunyai arti, Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad sebagai utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang telah mampu. Definisi iman. Kata iman mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Iman Al-Ghazali memaknainya dengan kata tasdik, yang berarti pembenaran. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asman yu'minu lilmana, artinya meyakini atau mempercayai. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikatnya. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. Yang terakhir 6. Iman kepada takdir Allah. Yang tertuang dalam hadis berbunyi yang mempunyai arti, iman itu engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman pada hari kiamat, dan engkau percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Definisi ihsan. Ihsan berarti perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Ihsan kepada Allah. 2. Ihsan kepada diri sendiri. 3. Ihsan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir 4. Ihsan bagi sesama makhluk. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki suatu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mempunyai arti, dasar agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya. Jika Islam dan iman disebut secara bersamaan, maka yang dimaksud Islam adalah amalan-amalan yang tepat atau lahir dan mempunyai 5 rukun, sedangkan yang dimaksud iman adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun. Dan jika keduanya terdiri sendiri-sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri. Ketiga konsep di atas, yaitu Islam, iman, dan ihsan, telah menjadi pokok ajaran agama Islam sendiri yang juga sangat berperan penting dalam proses pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan dengan hadis Nabi SAW. Hadis nomor 2 dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi dari Umar radhiyallahu anhu, juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari
Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seseorang pun di antaranya kami yang mengenalinya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasul, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar, kami semua heran." Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dengan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasul lebih mengetahuinya." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, bermaksud mengajarkan agama kalian." Riwayat Muslim. Sesungguhnya materi-materi yang diuraikan dalam Al-Quran dan hadis menjadi bahan pokok pelajaran yang disajikan dalam proses pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Oleh karena itu, materi pendidikan Islam harus dipahami, dihayati, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.